Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Semarang, Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. We can hear your voice. Kembali lagi ke segmen Charlie cakap bareng ahli. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu nih. Siapa? Nah, itu ada seorang ibu atau seorang wanita yang hebat bisa mengeluarkan produk dari limbah itu ya limbah produk lah. limbah produk yang lain. Gitu ya. Iya. Nah, kepada Ibu Chandra bisa minta tolong untuk Oke, terima kasih Mbak Riris Fortune untuk undangannya gitu ya. Semoga apa yang saya ungkapkan ini bisa menginspirasi untuk adik-adik semua. Amin. Saya Bu Chandra yang lebih akrab dipanggil Bu Cuan ya. Kalau ingat Cuan berarti ingat Bu Chandra gitu ya. Saya bergelut di bidang aksesoris, yaitu yang memanfaatkan limbah kain perca dan kawat tembaga. Kita mix jadi sesuatu yang sudah tidak terlirik oleh orang, kita manfaatkan menjadi suatu produk yang punya nilai jual gitu ya. Jadi mengurangi polusi juga. Itu. Jadi kita kalau usaha memang harus fokus dalam artian kita kalau usaha kita belum besar itu kita harus satu rel. Kita hanya melihat apa yang harus kita lakukan, nggak boleh tengok kanan kiri supaya kita bisa lebih berkembang terus ke depannya seperti itu. Itu masuknya ke daur ulang ya Bu ya? Iya, ada produk daur ulangnya. Itu udah berapa lama Bu jalan? Chance-Craft itu berdiri sejak tahun 2009. 2009, berarti kurang lebih 10 tahun ke atas. Iya, 13 tahunan ya. Saya izin tanya Ibu, gimana sih awal berdirinya dari sebuah Chance-Craft? Kalau awal berdiri itu mengalir begitu saja ya Mbak. Jadi ikuti waktu. Kita ngikut aja. Dari kecil saya pun dulu juga tidak berawal dengan modal yang besar, cukup dengan 50.000 saat itu ya, nilai uang 50.000 saat itu ya bisa untuk beli beras 1 karung ya. Kalau sekarang kan udah beda. Dari situ kita akhirnya ada laba sedikit kita kanibal, kita fokus. Saya saat pertama kali usaha itu saya karena hobi ya, jadi mengalir begitu saja. Jadi yang tadinya hobi sekarang kan sampai menjadi profesi karena saya tekun. Jadi kalau pengen jadi pengusaha memang harus ada niat nomor 1, yang kedua ketekunan dan niat itu yang menjadi modal dasar untuk bisa lebih sukses ke depannya. Gitu. Kan menurut Ibu sendiri tuh wirausaha itu apa sih Bu? Wirausaha itu orang yang melakukan aktivitas ya dalam jual beli. Misalnya bisa dibilang dia lebih pintar bisa membaca sikon ya. Jadi dari dia punya bakat untuk menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk bisa menentukan cara produksi ataupun memasarkan barang. Itulah yang disebut dengan wirausaha atau entrepreneur ya. Seperti mbak-mbak saat ini pun sangat terbuka untuk bisa menjadi entrepreneur itu gitu. Nah, menurut Ibu sendiri siswa itu bisa punya wirausaha sendiri atau enggak? Sangat bisa sekali. Ya itu tadi, nomor 1 harus niat. Yang kedua yakin dan optimis. Nah, oh ya Bu, izin tanya lagi ya. Sedangkan kita kan masih sekolah. Kalau kita mau berwirausaha harus didasari niat dan ketekunan. Iya. Bagaimana cara Ibu sendiri, kan Ibu sudah menjadi seorang ibu, seorang istri. Bagaimana Ibu membagi waktu Ibu dalam waktu wirausaha dan waktu bersama keluarga? Oh gitu ya. Jadi usaha saya ini kan sudah saya bilang sejak awal ya, kita dari hobi. Jadi saya produksi pun kita kan masih Mbak
usaha home industry ya. Jadi saya belum expand sampai keluar sampai industri besar, memang belum. Jadi saya tetap fokus dari jam 8 sampai jam 10 kita masih urusan di rumah, nyiapin apa untuk keperluan keluarga, anak-anak, suami gitu kan. Setelah itu mulai jam 10 sampai sore jam 5 gitu kita fokus usaha. Apa saja ya, dari produksi atau undangan-undangan seperti ini, atau kita berbagi ilmu ke tempat yang lain gitu kan. Kalau malam kita fokus untuk bersama keluarga kembali seperti itu. Jadi ada waktu keseimbangan. Gitu. Kalau minggu kita fokus untuk keluarga gitu. Berarti fokus untuk habisin waktu sama keluarga. Ya, kita bagi waktu. Iya. Sepandai-pandai. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan semua. Kalau nggak seimbang apapun itu, kita kayak saya ini kan ibu rumah tangga, keluarga tetap nomor 1 gitu. Terus saya mau caranya ibu mengatur keuangan ibu itu gimana ya, Mak? Harus pakai manajemen, Mbak. Kita jadi untuk rumah tangga sama usaha itu kita harus punya minimal buku pembukuan sederhana. Kayak Mbak ini misalnya masih pada sekolah gitu ya, dibuat cukup kas kecil aja, kas keluar, kas masuk, terus laba dari situ kelihatan yang kecil saja. Nanti juga kalau misalnya kita sudah mulai usaha, udah jalan, itu kita ada fasilitas dari pemerintah untuk belajar tentang keuangan itu ada. Nanti gratis diajarin sama pemerintah itu. Gitu. Jadi enak sekali untuk kayak mbak-mbak ini kalau untuk mulai usaha itu sangat enak. Ada pelatihan yang gratis juga, pelatihan manajemen maupun pelatihan untuk produksi. Jadi ada semua. Sampai untuk fasilitas berjualan pun ada fasilitas dari pemerintah yang bisa kita manfaatkan, karena mungkin kalau membuat galeri sendiri kan butuh modal yang enggak sedikit ya. Jadi pemerintah pun sudah memikirkan itu. Nah, kalau ibu sendiri buka pelatihan craft itu? Iya, saya buka sendiri juga, dari yang gratis sampai yang berbayar. Kita bisa menyesuaikan dari bahan baku atau peralatan-peralatan yang akan dipakai. Kita semua sudah nyiapin gitu. Iya, untuk ibu sendiri tuh bahannya tuh apa saja biasanya? Yang pasti nomor 1 kan kain ya. Saya pakainya kain perca. Jadi kenapa kita milih kain perca? 1, kita dukung program pemerintah ya untuk sustainable fashion. Jadi ngurangin limbah. Yang kedua, saya pakai kawat tembaga. Kenapa saya pilih kawat tembaga? Karena dia punya kualitas yang baik. Untuk tidak berubah warna, tidak berkarat seperti itu. Tapi tetap masih ada ornamen pendukung yang lain, pasti ada. Nah, di pelatihan itu kan tadi ada yang berbayar gitu. Itu harganya berapa aja buat kayak kawat, kain perca gitu. Itu tergantung nanti kita pakai materi apa. Misalnya kita mau membuat bunga bakar, mungkin paket belajarnya bisa dari 50 sampai 100 ribu. Kita lihat ininya dulu, apa yang akan kita pelajari gitu. Itu dalam kurun durasi berapa ya Ibu? Biasanya minimal 1 sampai 2 jam ya. 1 sampai 2 jam. Singkat, padat, dan ya, jelas. Kita kalau belajar yang simpel-simpel, kecuali kita mau privat sendiri, itu bisa Mbak, kita misalnya seharian gitu bisa, tapi kan tetap ada rasa capek ya. Jadi paling maksimal lah 3-4 jam dalam sehari. Itu kita rehat dulu, kalau masih belum rampung kita lanjutin lagi gitu. Nah, terus itu Bu, Chan sendiri itu buka cabang atau enggak? Belum saat ini. Ya. Terus prestasi apa saja yang sudah Ibu peroleh? Kalau prestasi itu produk Chan sendiri itu kita kemarin juga ikut IKM Award ya Mbak, ikut kurasi produk juga. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan untuk Chan ini, bisa dibilang produknya sudah ikut produk yang kelas premium, karena kita harus ikut kurasi gitu. Ada saran atau motivasi nggak Bu untuk anak-anak SMK 8? Oh pasti. Untuk teman-teman gini ya, kayak adik-adik ini, bukan teman-teman ya, adik-adik ya. Nomor 1, kalian itu masih muda,
jangan berharap untuk kerja ikut orang dalam artian jadi pegawai. Karena apapun usaha yang kita lakukan sekecil apapun kita tetap juragan, bos ya istilahnya. Gitu. Nomor 1, kalian harus punya niat yang kuat. Mulai dari sekarang, jangan ditunda untuk ntar kalau aku sudah lulus, ntar kalau aku udah umur sekian. Nanti pasti akan terbengkalai. Jadi harus fokus niat yang menjadi modal dasar itu. Yang kedua, kita harus bisa melihat peluang pasar, Mbak. Apa sih yang ramai saat ini? Yang akan kita bidik. Yang ketiga, kita bisa mengambil untuk resiko yang terendah. Dalam arti misal, kalau sepatu resiko kita kena ukuran, gitu kan. Kalau tas kita kena volume, gitu kan. Volume kan gede. Kalau kita mau misalnya ada event atau kegiatan apa, kita harus banyak-banyak gitu. Kalau fashion apa resikonya? Kita mungkin ketinggalan zaman, harus ngikuti zaman perkembangan gitu. Kita harus menyikapi dari awal. Gitu. Nah, saya pribadi mau nanya nih Bu ya, produknya itu kan dalam bentuk daur ulang gitu. Iya. Nah, daur ulang itu produk apa saja yang sudah Ibu hasilkan? Banyak banget ya Mbak. Tapi yang pasti produk saya banyak di aksesoris. Kita akan bangga ya dengan melihat produk-produk kita dipakai oleh orang lain. Dengan kita misalnya jalan, produknya Chance, ada rasa bangga. Makanya saya juga memotivasi untuk kalian ini untuk bisa menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena di situ kamu akan timbul rasa kepuasan tersendiri yang nggak bisa dinilai dengan uang. Itu ya. Ada mahkota, ada kalung etnik, kan ada tipe-tipe tuh, ada yang glamor, ada yang etnik, ada yang casual gitu. Jadi nggak hanya baju aja yang ada yang syarian etnik, ada yang casual gitu. Chance itu produk-produknya dijual offline atau online, Bu? Online dan offline. Iya, kita ada di Tokopedia. Saat ini sedang proses untuk ke Shopee. Ada di Instagram Chancecraft. Ya, kalau untuk pelatihan kita lebih ke Facebook ya, Chandra Agung seperti nama saya. Seperti itu. Kalau offline-nya bisa ditemui di Galeri Industri Kreatif Kota Lama. Ada juga Semarang Galeri yang ada di Kota Lama juga. Ada di Galeri Balai Kota Semarang. Yang mana itu? Di Balai Kota. Di Balai Kotanya di lobi Balai Kota itu ada di situ galerinya, dan itu gratis untuk produk-produk yang sudah mulai layak jual, dari packagingnya, dari produknya sendiri gitu. Kita tetap dikurasi Mbak kalau masih awal-awal gitu. Ini udah banyak ya ini ya, udah banyak pertanyaan, udah banyak ngobrol ya. Semoga nih teman-teman bisa mengambil hikmah atau inspirasi dari ibu, seorang ibu yang hebat, dan pasti anak-anak bangga memiliki seorang ibu. Nah, terima kasih Bu Chandra sudah datang ke SMK 8 nggih. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu, panjang umur. Sukses juga untuk adik-adik SMK 8, terus bersemangat, jangan tunda karena kesempatan tidak akan hadir 2 kali gitu ya. Manfaatkan waktu yang ada untuk positif, untuk hal-hal yang positif. Sebelum menutup podcast kali ini Bu, kita mengenali nih salam idola. SMK 8. Gimana coba? SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Keren. Bisa diulang bareng-bareng ya? Coba ya. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke. Sekian dari kami, saya Riris, saya Tia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.